Para pemirsa Koi Sepeda yang menjadi paham, selamat malam semuanya. Kita hari ini kedatangan 8 bintang tamu tentunya yang sudah sangat terpercaya tentang ikan. Selamat malam bapak-bapak. Ini saya akan sebutin ya satu persatu ya. Nama dealernya masing-masing. Nanti kalau misalnya aku ada salah penyebutan tolong dikoreksi. Yang pertama ada Sugiarto, Jakarta Koi Center. Silakan yang mana Pak? Selamat malam Pak. Ya, terus kedua ada Sugianto. Sugiarto dan Sugianto ini ya. Jakarta Faikoi itu dari mana? Gunung Sindur. Berarti para pemirsa ini dari Gunung Sindur, Jakarta. Terus ada Reja Tugurianto, Koi-Koiku. Koi-Koiku ini Bapak mewakil dari Jakarta. Surabaya. Keren. Terus ada Glenn Yopia, itu nggak usah pada sebutin. Para pemirsa Koi Sepeda yang jadi paham itu udah sering Kelapa Gading kan? Oke, ya udah. Terus ada Pete Jepang Direct Koi Center. Penyebutannya udah bener kok? Ya betul. Ini kalau Jepang Koi Center itu mewakili dari mana? Dari Jakarta. Jakarta. Jakarta benar. Bukannya di Teko-Teko apa Citeko ya? Teko. Okay. Itu fasilitasnya di Faisal Onelito mewakili Tangerang. Tangerang. Juga ada Tarakin Koi Jakarta Selatan. Henry Solaris. Oh, berarti saya penyebutannya sudah benar ya, nggak ada yang dikoreksi. Baiklah para pemirsa Koi Sepeda yang jadi paham, ini saya cewek cuman sendiri, yang lainnya laki-laki, jadi saya di pojokan ya. Saya mau bertanya dulu malam hari ini sama bapak-bapak semuanya. Kalau malam hari ini nih tujuannya, acaranya tuh apa? Silahkan Bapak dijawab dulu, Bapak Yopi. Saya? Ya. Lu Glenn, mau gua? Ya enggak, silakan Pak Yopi, nanti Anda bisa jawab. Nanti kalau itu saya kasih semuanya, tenang aja. Hari ini diwakili dulu sama silakan dulu. Jadi saya wakili ya? Oke, silakan. Jadi hari ini kita lagi kumpul mengadakan talk show tentang acara yang sama-sama akan kita laksanakan. Acara itu adalah Indonesian Japan Koi Dealers Keeping Contest. Jadi acara itu adalah keeping contest yang ikan-ikannya di-provide oleh 25 dealer se-Indonesia. Jadi itulah kenapa kita berkumpul hari ini ya, untuk talk show mengenai itu. Nanti mungkin masalah lebih detailnya bisa ditanyakan. Oh, poin per poinnya seperti itu. Ya. Jadi ini mau keeping contest 25 dealer. Ya. Keeping contestnya seperti apa? Mengeluarkan ikan yang terbaik dari si masing-masing dealernya dari ukuran sampai? Nah, jadi satu masing-masing dealer itu menyiapkan 4 ekor ikan dari varietas itu kelompok golongan Gosanke, Kohaku Sowa Sanke dengan usia 2 tahun atau nisai dengan size itu 45 sampai 60 cm. Oke. Ini udah dilaksanakan selama berapa tahun atau hanya baru mulai? Ini baru pertama. Baru pertama ya. kita laksanakan, ini event yang pertama dan syukurnya kita sesama dealer, 25 dealer sepakat solid untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kalau menurut kalian, kalau misalnya kita sebut saja ya ini battle koi ya. Aku mau minta pendapatnya dengan Pak Faisal, Kang Kayu dari Onelito. Kalau dibilang battle sebetulnya memang sudah battle. Kenapa? Karena kita ini keeping contest. Kalau namanya keeping contest itu udah pasti akan memberikan keeping atau pemeliharaan ikan koi yang terbaik untuk dikonteskan di akhir periode nanti gitu. Jadi kalau dibilang battle ini kita sudah battle. Tapi ini bukan battle antar dealer. Yang dibattlekan adalah ikannya. Jadi yang battle itu sebenarnya siapa? Siapa yang keepingnya? Misalkan ownernya yang keeping, berarti nanti owner ikan itu harus bisa battle dengan owner ikan yang lain. Sehingga nanti di Desember pada saat penjurian, ikan yang terbaik adalah menjadi pemenang, owner yang terbaik adalah menjadi pemenang. Makanya ada best reward untuk ownernya itu adalah best owner top koi owner Indonesian Top Koi Owner 2022. Yeah. Berarti intinya Anda setuju ya kalau disebut battle koi ya? Battle koi memang setuju ya? Bukan battle koi ya. Jadi gini, mungkin ini untuk penghobi, jadi jangan sampai juga blur ya. Message dari setiap keeping contest itu adalah battle, gitu. Tapi kita selalu menyebutnya adalah namanya, title-nya selalu keeping contest. Tapi di dalam keeping contest itu sendiri pastinya battle, tidak ada yang tidak battle, gitu loh. Jadi
ini harus diluruskan nih, gitu. Jangan sampai salah persepsi, jangan sampai misleading. Apalagi misleadingnya sampai dibilangnya, oh ini battle antar dealer, itu salah banget, gitu ya. Tapi kalau menurut aku ya, kita harus di sini bicara jujur semuanya. Tadi bilang Pak, jangan sampai di pemikirannya ini battle antara dealer. Oh iya. Secara tidak langsung ini sudah battle antara dealer dong, dia mengeluarkan ikan terbaiknya. Bukan. Jangan sampai ini salah lagi, gitu. Jadi gini, dealer wajib memberikan yang terbaik dari semua stok yang mereka punya. Kenapa? Karena kita mau memberikan yang terbaik kepada si owner-owner koi. Onelito itu terlalu kepanjangan. Itu sama aja dengan Anda secara tidak langsung sebenarnya Anda lagi battle sama dealer lain, dan itu kita perlu mengakui kan. Oke, satu-satu ya, karena banyak ya. Kalau menurut Bapak Sugi karena banyak kita melihat satu. Sekali lagi saya terangkan di sini kepada semua pemudi koi. Jangan sampai kita ini di sini tujuannya adalah baik untuk meningkatkan knowledge, informasi bahwa koi itu adalah koi berkualitas. Tapi jangan sampai misleadingnya adalah, oh ini koi, dealer koi lagi pada bertempur nih. Terus yang nontonin justru si penghobi. Oh enggak, justru yang nonton malah seru. Yang nonton malah seru, biasanya netizen plus 62 seperti itu. Ada baiknya sih 25 dealer ini bergabung untuk ngadain satu event. Karena itu bentuk silaturahmi. Ya, betul. Ya. Kalau soal duel, ikannya duel. Dealernya juga duel. Kita mesti mengakuin dealernya duel karena dia berlomba-lomba mengeluarkan ikan terbaiknya. Tapi jangan salah ya, orang belajar itu kompetisi, tapi di luar kelas mereka semua berteman. Ya, tergantung bagaimana orang memandangnya. Bukan berarti selalu namanya kita kompetisi itu kita akan jadi ribut. Di lapangan Ronaldo itu berlomba-lomba sama Messi, siapa yang mau jadi pembola sepak dunia ya, sepak dunia sepak bola itu, bener nggak sih? Tapi di luar lapangan mereka berteman, setuju nggak? Setuju. Berarti sama saja memang dealernya juga otomatis. Ya silakan Pak. Kalau yang belum tahu nih, para pemirsa koi supaya jadi paham, ini orang yang luar biasa. Yang kita ketahuin ya, kalau sampai saat ini untuk income termasuk terbesar ya Bapak tadi sangat berjiwa besar mengakui masih samurai. Income dan the bestnya ikan sampai detik hari masih samurai, berarti berjiwa besar. Thank you. Tapi kalau untuk Bapak yang ikannya sangat banyak banget nih, kenapa ini kira-kira mau menjawab apa? Bagus nggak sebenarnya adanya acara seperti ini dan battle antara dealer dan ikannya, bagus nggak? Kedepannya seperti apa harapannya? Sangat baik. Jadi battle itu saya setuju dengan kata battle, tetapi battle itu semua hal, yaitu sebenarnya keeping kontes itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa si keeping inilah yang harus bisa mengkeeping dengan baik. Sekalipun para dealer menyiapkan ikan terbaik, kalau si keeping tidak bisa keeping dengan baik, hasilnya tidak akan maksimal. Jadi sebenarnya di dalam kebersamaan ini sepertinya competition antar kita ingin memberikan terbaik, tapi finalnya bukan di kita, tapi si keeping itu sendiri mampu nggak dia merawat ikan yang sudah disiapkan yang baik. Mungkin di antara kita ada yang nyiapkannya karena ini mendadak juga acaranya, tidak ini kan kita belum sempat belanja atau apa, yang ada kita berikan yang ada. Tapi bukan berarti yang harga termahal itu pasti menang, belum tentu. Kualitas. Nah, mungkin kualitas. Tapi Bapak jangan salah, kualitas pasti tetap mahal. Kualitas pasti mahal. Yang itu. Nah, tinggal keepingnya. Kalau keepingnya kurang baik, kurang maksimal, belum tentu hasilnya bisa memenangkan. Sekalipun mungkin nanti ada terjadi pembelian yang tertinggi. Tetapi kalau keepingnya nggak bagus, tidak jaminan. Karena ini namanya keeping kontes, sudah kita buktikan. Malah yang nggak laku kadang-kadang ngalahin yang laku. Itu terjadi karena setelah 9 bulan, 10 bulan ikan berubah semua, beriringan dengan cara merawat. Nah ini battle-nya sebenarnya ada di si keeping. Ya betul, tapi setuju dong kalau ini sebenarnya juga better antara dealer dan ikan. Harus setuju dong Bapak dengan berbesar hati. Memang bahagia dengan kata battle antara dealer ya. Tapi enggak. Di
sini bukan karena hostnya yang berbahagia, tapi saya pengen tahu kejujuran Bapak masing-masing. Sebenarnya memang battle di antara dealernya juga ikannya dong. Kalau saya untuk mengakui, saya suruh ada beberapa orang dengan ini ya, maksudnya semuanya sama. Saya dalam hati saya mengatakan dia saingan saya, tapi secara sehat. Secara sehat saya mengeluarkan ikan terbaik saya. Dan itu pun sama saja dengan kompetisi Onelito. Oke, para pemirsa Kue Sepeda yang jadi paham, kita pengen tahu kejujuran bapak-bapak ini masing-masing ya di dalam berbisnis, di dalam berkompetisi, betul. Kadang banyak orang tidak mau mengakui, kamu bagaimana saingan tidak? Oh enggak saya mah, tapi dalam hatinya, duh ikannya bagus, gimana caranya sebagus itu? Di sini kita pengen banget kejujuran. Adanya talk show itu harus jujur, benar? Gimana dengan Kopit sendiri? Ya, apa nih? Untuk apa? Salah apa? Ikan atau? Gimana kan kamu di Koi nih ya, kan banyak sekali nih, banyak sekali, terus kalian juga duduk bersama sebagai dealer-dealer, pasti secara tidak langsung dong, oh ini saingan gua. Caranya bagaimana? Cara mengatasinya gitu, persaingan sehatnya? Ya, kita bisa naik, nggak perlu untuk menjatuhkan orang lain, itu aja sih kalau saya. Habis itu yang kedua, sering aku baca tuh di itu di jalan-jalan, iya. naik nggak menjatuhkan orang udah biasa coba-cobanya kalau sering dibaca tapi tidak diaplikasikan ya nggak bisa. Jadi udah dibaca kita aplikasikan baru bisa. Gitu. Jadi begitu salah satunya. Ya kurang lebih itu. Kurang lebihnya itu. Terus apalagi ya? Pemilihan kalau memang untuk masalah keeping, pemilihan ikan, ujung-ujungnya ya kalau memang customer kan pasti budget ya, ujung-ujungnya budget lah ya. Ikan yang maunya kan ikan terbaik, harga termurah gitu. Ya paling kita bisa info kalau memang ikan yang bagus, ikan yang baik itu memang dari sana nggak murah gitu. Pasti kan ada pertanyaan lah dari customer, kok dia bisa dapat murah, ini bisa dapat begini ya. Ya itu kita. Oke, tahan dulu jawabannya para pemirsa Koi Sepeda yang jadi paham. Kita setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Ada satu pepatah, belajar dan belajar bukan hanya dari guru, tapi pada saingan Anda juga. Anda perlu belajar. Bisa kita kembali lagi dalam acara talk show. Aku mau nanya nih sama Solaris. Dengan diadanya ini kan baru pertama kali ya. Tahun depan akan diadakan lagi nggak? Kita usahakan. Diusahakan. Tergantung apa diusahakannya? Tergantung sebenarnya sih effort dan hasil dari sekarang. Tapi kita sangat yakin sih akan kita laksanakan. Akan laksanakan terus ya. Kalau menurut Solaris sendiri, dengan adanya seperti sekarang ini, apalagi di masa pandemik, ini memperbaiki ekonomi nggak sih? Ekonomi para dealer mungkin iya ya. Kalau ekonomi para dealer mungkin. Iya, itu kan kita bicaranya sekitaran Koi. Siapa? Belum tentu. Subsidi. Waduh. Saya jawab nih. Sebenarnya kalau sebagai dealer ya agak berat sih. Ini seperti apa ya? Pengorbanan dari dealer-dealer lah. Reward Iya, dari kita para penghobi itu kita reward, kita kasih itu. Biasanya kalau pengorbanan itu kan mengharapkan sesuatu ya. Berkorban, udah berkorban nih ya. Yang diharapkan apa dari pengorbanannya gitu? Kalau misalnya negara berkorban perang kan diharapkan ingin merdeka. Kalau dari Solaris sendiri? Yang diharapkan jadi orang-orang pada hobis itu tahu apa sih kualitas ikan, seperti apa sih kualitas ikan yang bagus gitu. Selain kualitas ikan? Ngejarnya cuan bro, jawab aja cuan. Iya. Gak usah sungkan-sungkan. Ngejarnya cuan aja. Kan bersamaan. Iya. Makanya saya bertanya tadi sebenarnya memperbaiki ekonomi tidak gitu. Ya kita berharap sedikit banyaknya setelah para hobis tahu kualitas ikan yang bagus. Kalau untuk sekarang ini memperbaiki ekonominya Solaris nggak? Sekarang Belum ya? belum. Akan tapi ya? Akan ya? Akan ya? Oke. Itu sih yang dari tadi saya mau tunggu jawabannya. Silakan Bapak yang dari Surabaya. Reza. Bapak Reja Teguh Rianto, Koi-Koiku. Pak, saya mau tanya nih Pak ya. Namanya kok unik banget sih Koi-Koiku. Ada idenya dari mana tuh? Sebetulnya nggak ada ide. Jadi waktu itu ada event di Surabaya, saya belum punya nama. Hari itu saya harus masukin nama untuk masuk di sponsor. Nah, itu yang ngasih nama anak saya yang paling kecil, Koi-Koiku. Simple tapi ya aku pikir Simple, unik. Makanya aku tanya Koi-Koiku. Oke, Bapak untuk di dunia koi sendiri dari tahun berapa? Jualan, pelihara. Kalau pelihara sudah mungkin ada 15 tahunan lah.
tahun ya. Sedikit banyaknya udah sangat-sangat mengerti ya. Kalau menurut Bapak Reza dengan adanya seperti ini acara-acara Kowi Show, dealer membuat seperti acara ini para dealer, ini memperbaiki ekonomi nggak Pak? Pasti lah. Dari segi apa Pak? Sekarang kalau ada show, penghobi beli ikan, belinya kemana? Ke dealer. Berarti dealer dapat masukan kan? Dapat masukan. Berarti ekonomi naik kan? Berarti dealer yang dapat ekonominya naik, pembelinya? Namanya penghobi itu pasti menghabiskan uang. Menghabiskan uang. Kalau dia mau dapat untung, penghobi jadi dealer. Kayak saya. Dulu saya penghobi. Mau dapat duit, dia mau jadi dealer. Kalau penghobi mau jadi duit, ya jangan jadi penghobi. Baiklah. Jadi menurut Bapak, ikan yang terbaik itu seperti apa? Yang sudah 15 tahun ini bergelut di dunia koi? Ikan yang baik. Sebetulnya kalau piara ikan ya, saya seringkali ngasih tahu, jangan ngomong terbaik menurut dealer. Karena menurut dealer baik, kalau saya sebagai keeping, saya suka ikan ini, ya sudah ini terbaik. Banyak loh saya lihat penghobi saya yang berani beli ratusan juta, ikannya yang bagus mana kolomnya? Ikan lokal yang umpai, yang dia beli cuma 1,5 juta. Tapi pernah nggak merasa ciut gitu, ih gila dealer itu raksasa banget gitu? Saya di ujung dunia sana ya. Ini semua di Jakarta. Saya di ujung dunia. Cara mengatasinya Pak, coba kasih tipsnya, jangan malu-malu. Itu apa? Orang saya juga minder kok. Masih minder? Surabaya nomor 1. Ya. Gini ya. Ini namanya merendah untuk meroket ya. Di Surabaya nomor 1 ya. Makanya ini yang aku bilang selalu para pemirsa Koi Experience jadi paham. Aku meminta kejujurannya. Kejujurannya berbesar hatinya ya. Ternyata merendah untuk meroket. Coba untuk mengatasinya Pak. Supaya kan kadang kita loh Pak, ini kan ada educationnya juga loh. Oh, aku orangnya sering gampang down nih. Aku sendiri orangnya sering gampang down. Jadi aku tuh suka lihat YouTube. YouTube itu sama aja dengan guru yang lebih modern ya. Semuanya ada disediakan ya di YouTube, di Google gitu ya. Jadi aku tuh pengen belajar maka dari bapak-bapak ini gitu. Termasuk pemirsa Koi Experience jadi paham juga. Yang awam jadi paham. Kalau saya pribadi ya jalani saja sambil belajar. Oh kenapa sih yang ini bisa lebih bagus? Ya berdoa supaya berusaha supaya bisa jadi seperti itu. Ya jadi seperti itu bagaimana ya? Mungkin fasilitas, mungkin pemilihan ikan di Jepang, ya koneksi juga dengan breeder-breeder di Jepang sebagai dealer ya. Sebagai dealer ya. Saya rasa itu. Karena di Jepang pun kalau kita punya uang pun mau mencari GC mungkin nggak dikasih, tergantung kedekatan kita sama dealer. Semakin kita dekat ya mungkin dia akan membeli, kalau enggak juga susah saya rasa. Tergantung kedekatannya sama dealer, tergantung sama dekatannya sama dealer ya. Kalau dia nggak dekat tapi uangnya banyak Pak, nggak akan dikasih juga. Oh. Suruh belanja dulu ruko sekolah. Uang sekolah. Iya, sekolah dulu. Oke. Kalau untuk Bapak ini, Pak Tara, Apa tuh pertanyaannya? menurut kamu dengan adanya seperti ini gitu ya, diadakannya seperti ini, memperbaiki ekonomi nggak? Aku mau tahu jawabannya dari pandangan masing-masing orang karena setiap pandangan itu kan beda-beda. Ada yang nggak peduli, yang penting gue mau ngetes ikan terbaik atau cuma mau ngetes atau baru mulai segala macam gitu. Memperbaiki ekonomi mungkin kayaknya kalau yang saya rasa jadi indikator ekonomi ya. Jadi kalau misalnya ekonomi baik, misalnya gini, koi ini kan termasuk kebutuhan tersier ya, hobi artinya kan. Jadi kalau orang udah spending duit banyak untuk sesuatu yang bukan kebutuhan primer sih, berarti menjadi indikator ekonomi yang bagus berarti gitu. Tapi kalau misalnya lagi sepi ya berarti ekonomi lagi tidak baik gitu. Tapi kalau kita sebagai dealer, artinya pedagang, selama ikannya laku ya pasti ada impact ekonomi juga ke dealernya gitu. Tapi dari nilainya berapa ya, industri ini juga bisa menjadi indikator karena ini salah satu kebutuhan tersier ya. Dan kita kan dealer import, berarti kan mungkin high level penghobi yang mungkin menarget kita nih untuk supply ikan-ikan terbaiknya gitu sih. Ini berarti dealer-dealer import ya? Ya, kita import semua. Oke, jadi kalau menurut kamu, pandangan kamu sendiri ya, ikan lokal itu seperti apa? Ikan lokal bagus, bagus. Cuman memang, kalau saya dulu memang berawal dari lokal. Memang dulu emang awalnya jualan ikan lokal.
sempat sewa pon juga di Tulungagung, di Blitar. Ya cuman memang karena pengen upgrade lah ya gitu ya. Jadi saya nggak boleh mix gitu. Kalau saya mau main impor ya impor aja, kalau main lokal main lokal aja. Oke, jadi kamu bilang ikan lokal bagus ya, bagus. Tapi kan kategori bagus itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya ya. Ya, kalau ikan lokal kekurangannya apa dan import kelebihannya apa dan kekurangannya apa? Ini pertanyaannya kayaknya kurang tepat karena saya junior ya. Nggak apa-apa, tapi kan kamu ini sekarang lagi menjalankan. Jadi menurut kamu. Sebenarnya ada plus minus. Ada beberapa ikan yang memang bagus lokalnya, tapi importnya kurang. Tapi begitu juga sebaliknya gitu. Kalau lokal itu memang belum bisa mengalahkan apa namanya? Kalau karena koinya asalnya dari Jepang gitu ya. Jadi the true koi yang di sana sama yang di sini itu beda gitu. Jadi dari atas suhu ya atau kalau apa? di koi yang sebenarnya yang kita di Jepang, kalau kita mau beli koi ya koi yang sudah jadi, yang besar, yang jumbo, yang bagus kualitasnya gitu. Dan kita beli tosai, beli nisanya itu sebenarnya adalah untuk menuju ke sana gitu. Sementara di sini kan mungkin kapasitas sekolah orang-orang sini kecil, memang beli ikan koi yang memang kecil dan pengennya kecil terus gitu. Jadi berbeda gitu. Cuman mungkin kalau sekarang sudah mulai orang-orang tersegmentasi. Ada yang kok pecinta yang benar-benar main di lokal dan bukannya nggak sanggup beli, tapi memang suka ikan lokal gitu. Mereka pengen kolamnya cuma 2 kali 2 meter, dia pengen ikannya yang bagus, kualitasnya, warnanya bagus, tapi tetap kecil gitu. Ada. Oke. Baik para pemirsa Koi supaya dia menjadi paham, di sini bukannya aku mau bertanya bagus atau buruknya untuk ikan koi lokal atau import, tapi aku cuma pengen tahu jawaban dari Pak Tara aja. Oke, sekarang Seharusnya nanya ke Pak Sugi sih. nggak apa-apa. Jadi bukan berarti oh itu harusnya bukan bertanya ke aku, ke Pak Sugi, kan nggak selalu juga seperti itu, bener nggak Pak Sugi? Oke, yang justru harusnya yang junior itu harus belajar. Jadi kalau nggak diungkapinnya kapan belajarnya gitu. Oke, sekarang Ko Glenn, berapa tahun di dunia koi? Mulai hobi mungkin 2000 Tahunnya aja disebutin sampai sekarang. Sampai jadi dealer 2009. Oke, sampai sekarang berarti sudah 11 tahun. 11 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Jadi menurut kamu saat ini dealer terbaik mendapatkan income terbesar yang mengeluarkan ikan bagus dealer siapa? Apa? Samurai Koi Center. Pertama, Kedua, saya rasa di sini kita masih rata ya. Kita belum ada satupun yang menonjol. Mungkin kalau saya punya pendapat, kalau kita semua digabungin melawan satu Samurai Koi Center, belum tentu kita bisa menyentuh. Kasih tepuk tangan dulu dong, berjiwa besar mengakui. Terus kamu pernah nggak? Kan tahu nih, sebenarnya aku juga tahu ya. Tapi kamu pernah nggak ngerasa gimana ya caranya seperti dia tuh ngerasa wow gitu, kayak pengen kayak dia gitu, tapi secara ini ya. Saya sih nggak ingin, saya ciut duluan. Ciut duluan, minder duluan saya. Tapi nggak ada gitu keinginan kayak belajar gitu, misalnya apa yang buat dia tuh menang terus gitu. Kebiasaannya kita tuh belajar. Kenapa sih di sebelah itu menang terus? Kenapa sih itu? Kalau belajar, tetapi ketika belajar kita tahu kita nih, oh di sini ada rintangan di sini dan kita tidak ingin meraih sana, kita cari market yang lain. Iya. Bukannya rintangan itu bisa kita lewatin ya? Sadar diri. Oh, sadar diri. Oke, di sini yang paling dealer paling termuda siapa? Dealer atau usianya? Dealernya. Oh, dealernya paling muda. Kalau termuda, kayaknya sebelah kanan saya ini benar siapa yang lebih muda ya nih dua-duanya ini. Oh, Lu duluan. dua-duanya. Karena aku mau kasih ini ya, aku mau bertanya ya sama dealer yang paling muda ini. Pasti kan dengan baru masuk nih ya, muda lah, junior banget gitu. Gimana cara mengatasi dengan kayak Samurai, Raksasa, dengan Pak Sugi, juga yang ikannya banyak, yang udah sangat veteran ya, maksudnya gitu. Cara mengatasinya gimana? Maksudnya mengatasi berhadapan dengan para senior gitu. Para senior dan ya itu. Seperti kata pepatah yang Dominic sampaikan, musuhmu adalah guruku. Berarti mengakui dong kalau sebenarnya battle. Mengakui
Aku battle secara tidak langsung. Karena di sini kenapa? Aku pengen tahu kejujuran dari Bapak masing-masing berjiwa besar atau tidak. Tapi tidak secara langsung gitu battle. Dealer dan ikan mengeluarkan yang terbaik kalau menurut kamu? Siapa yang Cara mengatasinya kan biasa kalau aku kan, itu dia ya artis ternama ciut banget satu frame misalnya seperti itu. Kalau kamu cara mengatasinya seperti apa? Karena kan beda orang beda ini cara mengatasinya. Kalau samurai ya dari awal saya sebagai penghobi dia udah jadi kayak apa ya? Ya luar biasa lah gitu dan tidak ada yang meragukan itu. Yeah. Cuman sebagai dealer kalau saya tidak punya ambisi atau saya pengen kayak dia. Nah, sama kayak misalnya ada brand, boleh nyebut brand nggak sih? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Kecuali Ada kalau brand, ya. brand Taj Mahal gitu misalnya. Okay. Brand Taj Mahal. Tidak semua brand-brand tas yang medium itu punya target mau mengalahkan brand besar itu gitu. Itu kan menurut kamu, nggak tahu kan menurut mereka. Sebenarnya menurut mereka iya gitu. Kalau aku para pemirsa Koespren jadi paham, aku pengen banget misalnya seperti dia. Tapi kan kita masih harus tahu ya, kita nggak pernah ngelihat perjalanan, sekarang orang tapi harus lihat perjalanannya. Bagaimana cara mengatasinya itu sebenarnya itu sih. Setelah berikut ini. Oke, para pemirsa Koespren jadi paham, kayaknya makin panas ya dan aku juga makin gerah. Kalau menurut Bapak yang lebih veteran, mudah-mudahan jawabannya Uwais. Bener nggak Pak? Kalau brand kecil pasti menginginkan ke atas dong, tapi belum tahu caranya dan belum nyampe ke atas itu kan juga butuh proses. Kalau menurut Bapak jawab. Oke, pada awalnya semua berangkat dari hobi, kemudian menjadi dealer. Kemudian dari kecil pasti mau jadi besar. Karena semua ingin profit yang lebih baik. Tapi biasanya nanti seiring perjalanan kita itu punya jati diri yang menentukan. Contoh saya tidak ingin menjadi samurai. Karena apa? Dia punya spesialis sendiri untuk fighting di toy show. Saya enggak. Tapi bukan artinya kita nggak ikut show, kita ikut show. Nah mungkin ada teman-teman yang lain yang punya saya maunya jadi retail seperti katakan supermarket yang besar. Nah, mungkin contohnya Pak Sugi, ikannya banyak. Jadi semua orang datang dari ukuran terkecil, besar, berbagai macam varietas dan harga dia punya. Nah, nanti itu kiblatnya tergantung masing-masing sih. Tapi kalau mau untung, pasti kita mau untung. Sebenarnya pengen arahnya besar, tapi kita belum tahu nyampe atau tidak, tergantung menemui kendala perjalanan itu sendiri. Nanti feelingnya sendiri mau kemana? Gitu. Ya, feelingnya biasa itu Pak, feelingnya pengen besar, tapi kalau seperti saya, akhirnya ingin begini, ngapain pusing? Saya ingin menyanyikan ikan yang baik, harga terjangkau. Saya mau melawannya dealer-dealer yang lain, pas sudah saya melawan. Gitu. Berarti tetap tujuannya besar ya Pak, tujuannya besar. Biasanya feeling juga loh Pak, akan berubah-berubah kalau kayak feeling gua nggak bakalan naik nih, terlalu banyak terjalnya biasanya banyak gitu seperti itu Pak. Kalau untuk Bapak Sugi sendiri, sama nih namanya Sugi. Ya, oke. Tahu nggak para pemirsa, yang ini mukanya udah kayak berubah-berubah gitu, auranya takut kasih jawaban. Takut justru nungguin pertanyaan. Oh, oke, baik. Oke. Silakan Pak Sugi. Ya, saya kira sama ya. Jadi setiap orang nantinya akan punya tujuan yang mungkin agak berbeda. Memang tentu itu semua juga tergantung dari masing-masing punya kemampuan. Ya, betul. Ya, jadi nggak mungkin memaksakan. Ada orang yang memaksakan langsung bangkrut. Jadi semua ada jalannya. Jadi kalau saya juga termasuk yang dari dulu ke koi kontes itu nggak terlalu, saya nggak terlalu dari dulu nggak terlalu ngebet sekali nggak. Makanya jalan saya melihat gini. Berapa banyak sih yang pelihara koi? Berapa persen sih yang ikut lomba? Aku potong dulu. Bukannya kalau ikannya ikut kontes dan menang itu harganya makin naik ya? Tidak tentu. Belum tentu. Umumnya seperti itu. Tidak tentunya seperti apa kalau umumnya seperti itu? Gini, mau naik atau tidak naik itu terserah. Kita naikkan semaunya, kalau nggak mau jual kita naikkan semaunya. Itu ada yang seperti itu. Tetapi kan kembali kita mau membangun market koi atau tidak. Kalau kita mau membangun seperti yang dilakukan saat ini, kalau ditanya tadi bangun ekonomi enggak ke depan? Saat ini enggak. Mungkin secara langsung tidak, karena gini, secara langsung enggak. Kenapa saya katakan? Karena mungkin lelang besok kan mulai dengan 10 juta. Ikannya mungkin ada yang 25 juta, ada yang 30 juta, 50 juta, di start dengan 10 juta. Ini
semua membuat sesuatu dukungan untuk apa? Promosi. Promosi untuk awal itu tidak mengembalikan ekonomi saat ini, tetapi kita arahan kita ke depan. Tujuannya ke depan. Ekonomi kita promosi ke depan. Gak ada yang promosi langsung dapat duit, jarang sekali kecuali hostnya. Ada. Silakan Solaris dijawab. Silakan. Nggak bisa kan saya kasih pertanyaan ke kamu. Silakan dijawab. Apaan pertanyaannya? Yang tadi. Ya, masalah Pasti arahnya kan setiap perjuangan itu kan arahnya pengen naik, bener nggak? Cuman naiknya itu seperti apa? Tergantung orang masing-masing, betul? Ya. Nah, itu saya mau tanya dari pandangan kamu sendiri. Kalau saya sih memang sih ya kita nggak menafikan. Nah, betul. Kita ingin maju. Ya, semua orang. Ya, semua usaha yang kita itu ingin maju. Cuma kategori majunya itu kan berbeda-beda setiap orang. Jadi kalau bagi saya mungkin bukan show target maju saya. Target maju saya di sisi lain. Mungkin ya sama seperti Pak Sugi, kita buka market yang lebih lebar dengan cara pencapaian mungkin quantity kita bisa lebih banyak gitu. Jadi bukan kesuksesan jualan kue itu bukan hanya secara bisnis ya. Tunggu, aku cut dulu. Tapi tujuannya semua orang ingin maju dong. Iya. Maju dong, maju. Oke, berarti itu cuman itu aja sih intinya saya. Silakan Kopit. Oh, oke. Udah gue nih. Iya, silakan. Udah ada ini jawabannya. Udah, kalau Nanti maju dong pasti banyak. maju. Tenang aja. Maju pasti maju, cuman kan kayak konsep baru nih ya. Saya baru. Setiap dealer kan banyak karakter ya. Contoh kalau kayak Samurai ya Koi Show, ya saya lihatnya di situ. Oh, gua harus berkaca nih. Apa sih dia tuh seperti apa? Oke. Nanti kayak kalau Pak Sugi, wah ini koneksinya udah dari zaman dulu nih. Bagaimana kok Pak Sugi bisa bangun seperti itu? Jadi nggak bisa dari satu dealer kita copy plug semua nggak bisa. Jadi ya, oh dari sini saya lihat nih dealer A lebih bagus. Oke, kita belajar dari dealer B lebih bagus ini, dealer C ini. Kalau untuk maju ya pasti semua orang mau maju. Cuman kalau menurut saya kapasitas kita untuk naik nggak bisa langsung. Ya, beda-beda. Dan itu semua butuh proses, itu yang tadi saya sebenarnya itu yang saya pengen dengar jawabannya gitu ya dari kejujuran. Intinya dari setiap dealer ya dapat pelajaran yang ini, dari Solaris belajarnya dari ini, Samurai belajarnya dari Pak Sugi belajarnya ini gitu kan. Gitu. Tapi tujuannya maju tetap kan? Betul. Pasti, Ngomong pasti, gitu aja maju. susah banget ya. Itu sebenarnya tujuannya. Silakan Bapak. Maju terus. Enggak dong, maju menurut Bapak tuh seperti apa? Kita kan menyajikan talk show itu kan biar ada edukasinya dulu menurut orang masing-masing. Mata mundur. Kalau maju, semua orang usaha pasti pengen maju. Ya kan? Cuman kalau buat saya pribadi dibilang show itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena orang penghobi Indonesia sekarang ini melihat ikan bagus itu kalau menang show. Ya dong? Masih proven. Nah, tapi yang jadi kendala memang menang show yang diping ternyata dealer. Ini yang jadi yang kontes ini dealer atau penghobi. Saya paling seneng kalau punya penghobi, pembeli habis beli dia keeping, terus dia lomba. Oke, saya bantu handling, menang. Kepuasan itu beda dengan kalau dealer yang keeping. Satu itu. Kedua, kalau saya juga maju, ya senang maju, cuma jangan tinggi-tinggi majunya. Saya dulu dari penghobi naik sedikit jadi Step by step. penjual. Jangan melihatnya terus langsung dari penghobi saya melihatnya Pak Sugi. Terus Pak Sugi padahal masih ada lagi Samurai. Ya pelan lah, saya naiknya pelan sedikit. Oh bisa saya imbangi, naik lagi pelan sedikit. Kalau terlalu tinggi kata Pak Sugi tadi jatuh akhirnya. Iya. Sebenarnya di sini bukan yang aku tanya bukannya caranya ininya, cuman kan caranya pelan-pelan. Tapi tujuannya memang semua orang ingin maju, itu aja sih sebenarnya. Dan aku mau tahu dari jawaban masing-masing orang, karena seperti tadi kalau menurut Bapak Sugi kalau ikan show nggak terlalu penting, kalau menurut Pak Reza penting ikan yang menang show itu segala macam kan, makanya itu yang aku mau tanya dari kalian semua. Berarti jawabannya sama, jawabannya tuh beda-beda pasti. Orang mau punya uang, mau menang lomba, yang dicari siapa? Kan jawab Pak. Saya tanya kok, saya pejabat. Bukan tukang ikan Pak Jalan. Oh gitu. Pasti dealer yang ikannya sering menang. Iya. Iya kan? Dia nyari saya, nggak mungkin dong saya jarang menang. Cari yang dealernya sering menang. Makanya itu promosi yang sangat bagus menurut saya.
JDKC. Samurai. JDKC. Ya, jadi kasih boleh samurai. Ya, samurai boleh dikasih boleh. Karena Banyak belajar. terlihat, menang. Menang. Jadi, wah, aku mau menang nih. Yang dicari siapa? Nggak mungkin cari saya. Dia akan cari orang dealer yang namanya sering muncul. Maka dari saya bilang di situ, lomba itu sangat penting untuk menaikkan promosi ya. Karena provennya sekarang ini ikan bagus pasti menang lomba. Itu intinya. Padahal sih kalau buat saya, kan ini penghobi ya, kita hobi ya. Ikan di kolam kita lihat bagus, ya cukup lah. Nggak perlu menang kan. Saya punya penghobi yang nggak mau lomba. Ikan kalau sudah masuk kolam media tidak akan pernah keluar. Padahal ikannya ya bagus ya, ia juga tidak murah. Nggak pernah mau lomba. Masuk kolam sudah selesai, sudah di kolam sampai mati. Di situ kita lihat dia puas menikmati ikannya. Nah, kalau buat saya sebagai penjual, saya senangnya seperti itu. Nanti jawabannya masing-masing orang masing-masing beda ya. Kalau buat Onelito, nggak apa-apa kan, nggak usah cuma satu-satu dong ini. Udah dari napas. Cara hati-hati nanti. Ya, menurut Onelito. Ya kalau bilang maju ya semua pasti pengen maju lah gitu ya. Kita juga pengen maju. Saya juga banyak belajar dari para senior yang ada di sini. Ya, betul. Gitu kan. Bicara rasio penting atau tidak itu pasti penting. Untuk apa ya? Nggak saya mungkiri ini untuk mempromosikan Koi itu sendiri maupun Onelito itu sendiri. Betul. Sampai saya duduk di sini pun sebenarnya bagian daripada saya mempromosikan Onelito itu sendiri gitu sebetulnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi di awal adalah saya belajar daripada senior-senior ini gitu. Tapi cara saya belajar adalah bukan menjadi musuh, cara saya belajar adalah menjadi sahabat, menjadi teman. Battle itu bukan berarti kita musuhan loh, kita berdiskusi lagi. Iya. Nggak gini kok, nggak. Kadang begini. Bukan.